Namaku Putri. Usiaku baru menginjak 26 tahun ketika pernikahanku dengan Hamdan mulai menunjukkan retak yang tak lagi bisa ditambal. 3 tahun sudah kami menikah, dan jika ada yang bertanya apakah aku bahagia, mungkin 3 tahun lalu aku akan menjawab dengan lantang. Tentu. Namun kini, jawabannya hanya akan berupa senyum getir. Aku mengenal Hamdan di sebuah acara pernikahan teman. Saat itu ia menjadi pendamping pengantin pria, tampan dengan setelan jas hitam dan senyum yang mampu mencairkan gunung es. Ia datang menghampiriku yang sedang duduk sendiri di sudut ruangan, menyodorkan segelas jus jeruk, dan berkata, "Kelihatannya kamu lebih butuh vitamin C daripada alkohol." Aku tertawa. Itu adalah awal dari segalanya. Selama masa pacaran, Hamdan adalah pria paling perhatian yang pernah ku kenal. Ia tak pernah lupa mengucapkan selamat pagi, selalu menjemputku pulang kerja meski harus memutar jauh, dan hafal semua makanan favoritku. Ibuku sendiri sampai berkata, "Nak, kalau sudah dapat yang seperti Hamdan, jangan dilepas." Langkah sekarang pria sesetia itu. Kami menikah setahun kemudian. Aku pindah ke rumah yang ia beli dari hasil tabungan dan pinjaman. Rumah sederhana di kompleks perumahan yang cukup nyaman. Awal pernikahan berjalan indah. Kami selalu sarapan bersama, nonton film di akhir pekan, dan sesekali pergi liburan singkat. Aku benar-benar merasa menemukan belahan jiwa. Tapi seperti kata pepatah, bulan madu takkan bertahan selamanya. Perubahan mulai terasa saat aku memutuskan kembali bekerja setelah setahun menikah. Sebenarnya, sejak awal menikah aku sudah bekerja sebagai manajer kreatif di sebuah perusahaan cukup besar. Tapi Hamdan saat itu memang mendukung penuh. "Karir itu penting, Put. Aku bangga kamu perempuan mandiri," katanya dulu. Namun entah sejak kapan, dukungan itu berubah menjadi cemburu. Mungkin karena promosi yang kuterima membuatku harus sering lembur. Mungkin karena bosku yang ternyata masih muda dan tampan sering terlihat bersamaku di acara perusahaan. Atau mungkin karena teman-temannya mulai bergosip, "Wah, istri lo kerja di perusahaan gede, deket sama bos ganteng. Lo nggak cemburu?" Dan aku tak pernah tahu pasti pemicunya. Yang ku tahu, Hamdan mulai berubah. Ia kerap mengirim pesan bertubi-tubi saat aku di kantor. "Lagi ngapain? Sama siapa? Pulang jam berapa?" Jika ku balas lambat, ia akan langsung menelepon dengan nada tinggi. Di rumah, ia mulai mengomeliku untuk hal-hal sepele, makanan yang terlalu asin, baju yang tak rapi disetrika, atau aku yang terlalu lelah untuk diajak bicara. "Aku lelah, Mas," ucapku suatu malam. "Jangan ditambah dengan beban curigamu." "Curiga?" Ia membalas sinis. "Kalau nggak ada yang dicurigain, pasti aku nggak curiga. Kamu pikir aku nggak tahu kalau bosmu itu baik banget sama kamu? Sering ngasih kamu tumpangan? Makan siang bareng? Itu urusan pekerjaan." "Pekerjaan?" katamu? Ah, Put. Jangan bohongi aku. Aku tahu laki-laki kalau lagi mendekati perempuan. Aku menghela napas panjang. Sudah ribuan kali aku jelaskan bahwa bosku, Ale, adalah sepupuku sendiri. Tapi aku tak pernah bilang terus terang karena, entahlah, mungkin aku ingin dilihat sebagai putri yang mandiri, bukan putri keponakan pemilik perusahaan. Aku juga tak ingin Hamdan merasa minder. Ia supervisor di perusahaan konstruksi kecil dengan gaji pas-pasan, sementara keluarganya memang tak sekaya keluargaku. Aku takut jika ia tahu, egonya akan semakin terluka. Maka aku diam. Kupilih memendam rahasia itu, berharap suatu saat ada waktu yang tepat untuk mengungkapkannya. Dan waktu itu tak pernah datang. Sampai pada Jumat malam yang mengubah segalanya. Hari itu adalah hari terberat dalam minggu itu. Proyek besar yang kutangani harus rampung sebelum Senin. Bersama tim, kami lembur sampai malam. Ale bahkan memesan pizza untuk semua orang dan berkata, "Ayo semangat, kalau proyek ini sukses, bonus besar menanti." Aku pulang sekitar pukul 9:30 malam. Sepanjang perjalanan, ponselku bergetar puluhan kali. Semuanya dari Hamdan. Pesannya pendek-pendek, tapi makin lama makin panas. "Pulang jam berapa? Lama banget lembur. Diajak bos jalan ya? Atau kamu yang ajak dia jalan?" "Put, aku nggak bodoh." Aku tak membalas. Tenagaku habis untuk bekerja. Lagi pula, apa gunanya menjelaskan pada orang yang sudah memutuskan untuk tidak percaya? Motorku memasuki kompleks perumahan. Suasana hening, hanya diterangi lampu jalan yang temaram.
Begitu mendekati rumah, aku melihat sesuatu yang aneh. Teras rumahku yang biasanya rapi dengan 2 pot bunga di samping pintu, kini tampak berantakan. Aku memicingkan mata. Jantungku mulai berdebar tak karuan. Begitu motor berhenti di halaman, barulah aku melihat dengan jelas. Dan dunia serasa berhenti berputar. Semua bajuku berserakan di teras. Iya, semua. Baju kerja, blus, rok, celana jeans, daster, piyama, hingga pakaian dalam, warnanya mencolok di bawah lampu teras. Semuanya bergelimpangan di lantai. Ada yang bergelantungan di pagar, tersangkut di pot bunga, bahkan ada yang terinjak dan kusut. Seperti ada badai yang menerpa lemari pakaianku dan memuntahkan semua isinya keluar rumah. Aku hanya bisa terpaku. Napasku terasa sesak. Perasaan campur aduk, kaget, sedih, marah, bercampur jadi satu. Aku bahkan tak sempat mematikan mesin motor ketika pintu rumah dibuka dengan keras. Mas Hamdan melangkah keluar. Wajahnya merah padam, urat di lehernya menonjol, matanya melotot penuh kebencian. Ia tak lagi terlihat seperti suamiku. Ia seperti monster yang haus darah. "Beraninya kau pulang," teriaknya memecah kesunyian malam. Suaranya begitu keras, sampai mungkin tetangga kanan kiri bisa mendengar. Aku masih diam. Lidahku keluh. Ini rumahku. Rumah yang aku beli dengan keringatku sendiri. Kamu gak punya hak tinggal di sini lagi. Dasar perempuan murahan. Tanganku gemetar. Aku mematikan mesin motor, tapi belum turun. Hamdan sudah mendekat. Ia menunjuk-nunjuk wajahku dengan jari telunjuknya. "Pikir aku gak tahu? Ya? Pikir aku bodoh? Kamu selalu pulang larut, selalu lembur, selalu ada alasan. Dasar pelacur kebanggaan bos. Kerja apa? Sih, kamu? Jadi simpanan? Ya? Bosmu pasti senang banget punya istri orang buat dijadikan mainan." Kata-kata itu, setiap suku kata, setiap huruf, menghujam jantungku seperti ribuan pisau. Aku bahkan tak bisa menangis. Mataku hanya kering, menatapnya dengan hampa. "Lihat ini." Hamdan memungut sebentuk beraku yang tergeletak di dekat pot bunga. Ia mengibas-ngibaskannya seperti bendera kemenangan. "Ini yang kamu pakai buat menggoda bosmu? Hah? Atau mungkin kamu malah gak pakai apa-apa di depan dia?" Sakit. Sakit sekali. Tapi entah mengapa, justru di saat seperti ini, kepalaku terasa dingin. Aku melihat Hamdan dengan cara yang berbeda. Bukan sebagai suami, tapi sebagai orang asing. Pria dengan hati penuh prasangka, pikiran kotor, dan ego tak terkendali. Pria yang lebih percaya pada bisik-bisik tetangga dan rekan kerjanya daripada pada istrinya sendiri. Aku tak menjawab sepatah kata pun. Tak ada gunanya. Apapun yang kukatakan, ia tak akan percaya. Ia sudah punya skenario di kepalaku. Aku selingkuh, aku pelacur, aku sampah. Perlahan, aku turun dari motor. Kutenteng tas kerjaku, kugenggam kunci motor erat-erat. Aku hanya menatapnya sekali lagi, lekat-lekat. Mencari di dalam matanya sisa-sisa lelaki yang dulu mencintaiku. Tak kutemukan. Yang ada hanya kebencian buta dan keangkuhan yang mengerikan. Tanpa sepatah kata, aku membalikkan badan. Kunaiki motorku kembali, starter, dan gas. "Hei, mau kemana kau? Jangan berani pergi. Belum selesai ini." Suara Hamdan terdengar di belakangku, makin lama makin sayup. Di kaca spion, kulihat ia masih berteriak-teriak, melemparkan bajuku ke jalan, mengamuk seperti orang kesurupan. Tapi aku tak menoleh lagi. Air mataku baru tumpah setelah aku jauh dari kompleks perumahan. Bukan air mata sedih. Ini air mata lega. Seperti beban bertahun-tahun terlepas begitu saja. Malam itu, aku kehilangan rumah. Tapi aku menemukan diriku sendiri. Dan di apartemen Ale nanti, saat ia membukakan pintu dengan wajah kaget, aku akan mulai menulis babak baru hidupku. Babak di mana aku tak akan pernah lagi membiarkan siapapun menginjak harga diriku. Babak di mana putri yang sebenarnya akan bangkit. Angin malam menerpa wajahku, tapi tak mampu mendinginkan kepala yang masih terasa panas. Motor melaju membelah kegelapan, meninggalkan kompleks perumahan yang tiba-tiba terasa asing. Aku bahkan tak tahu hendak kemana. Yang ku tahu, aku tak bisa kembali. Tak akan pernah kembali. Di kaca spion, kulihat Hamdan masih berdiri di tengah jalan, tangannya mengepal, mulutnya masih bergerak meneriakkan sesuatu yang tak lagi terdengar.
Beberapa tetangga mulai keluar rumah, mungkin karena suara keributan tadi. Mereka pasti melihatku pergi, melihat bajuku berserakan, melihat pria itu mengamuk. Biarlah. Biar mereka tahu. Biar menjadi saksi bahwa malam ini, ada seorang istri yang memilih harga dirinya. Jalanan mulai sepi. Lampu-lampu kota berkelip seperti bintang jatuh di kejauhan. Di persimpangan, aku berhenti sejenak. Dua pilihan, ke rumah orang tua di utara, atau ke apartemen Ale di selatan. Kutarik napas dalam-dalam. Orang tuaku sudah sepuh. Ibuku punya tekanan darah tinggi. Jika mereka tahu apa yang terjadi malam ini, bisa-bisa mereka syok. Belum lagi pertanyaan-pertanyaan yang akan menggempurku. Kenapa bisa begini? Apa yang kamu perbuat? Kenapa Hamdan bisa marah sebesar itu? Tidak. Aku belum siap. Aku memilih ke selatan. Ke apartemen Ale. Sepanjang perjalanan, otakku berputar cepat. Mengingat kejadian 1 jam terakhir, mencoba mencerna apa yang sebenarnya baru saja terjadi. Apakah ini benar-benar nyata? Atau hanya mimpi buruk yang sebentar lagi usai saat aku membuka mata? Tapi angin malam yang menyayat kulit dan getaran motor di bawahku menegaskan. Ini nyata. Ini sangat nyata. Hamdan, pria yang 3 tahun lalu berjanji mencintaiku sampai mati, baru saja memakiku dengan kata-kata paling keji yang pernah kudengar. Pelacur. Simpanan. Perempuan murahan. Kata-kata itu terus bergema di kepalaku, memantul-mantul seperti bola dalam ruangan sempit. Kenapa? Tanyaku dalam hati. Apa salahku? Apa karena aku lembur? Apa karena aku sukses di karir? Apa karena aku tak terus terang soal keluargaku? Air mata yang sejak tadi kutahan, akhirnya tumpah juga. Bukan karena sedih. Ini air mata marah. Marah pada diriku sendiri. Marah karena selama ini aku diam, membiarkan prasangkanya tumbuh subur, membiarkan egonya mengakar kuat, membiarkan diriku diinjak-injak tanpa perlawanan. Aku pikir dengan bersikap baik, dengan terus menerangkan, dengan sabar menghadapi cemburunya, suatu saat ia akan sadar. Tapi ternyata salah. Kesabaranku hanya membuatnya semakin yakin bahwa ia berhak bersikap seperti itu. 15 menit kemudian, aku tiba di apartemen Ale. Gedung tinggi dengan lampu-lampu yang masih menyala di beberapa unit. Kupon mesin parkir, kunaiki lift, dan berdiri di depan pintu nomor 2701. Tanganku ragu menekan bel. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Ale mungkin sudah tidur. Tapi aku tak punya pilihan lain. Dring, ding. Tak ada jawaban. Kutekan lagi, lebih lama. Dring lagi. Langkah kaki dari dalam. Pintu terbuka. Ale muncul dengan rambut acak-acakan, memakai kaos oblong dan celana pendek. Matanya masih setengah terpejam. Put. Suaranya parau karena baru bangun. Ia mengucek mata, lalu membuka lebar-lebar saat melihat wajahku yang basah oleh air mata. Put. Jam 11 malam? Kenapa? Ada apa? Aku tak bisa menjawab. Aku hanya berdiri di ambang pintu, tubuh gemetar, air mata mengalir deras tanpa henti. Ale segera menarikku masuk, menutup pintu, dan memelukku erat. Udah, tenang sini cerita, bisiknya sambil mengusap punggungku. Aku terisak di pelukannya. Ale memang sepupuku, anak dari adik ibuku. Usianya 2 tahun lebih tua, dan sejak kecil ia seperti kakak bagiku. Kami tumbuh bersama, bermain bersama, berantem bersama. Ia yang selalu membelaku saat aku diganggu teman-teman sekolah. Ia yang menemaniku belajar saat akan ujian. Dan sekarang, ia lagi-lagi menjadi tempatku berlindung. Ale, hambe dia. Ucapku terputus-putus. Pelan kan? Put. Tarik napas. Sekarang cerita pelan-pelan. Ale menuntunku duduk di sofa ruang tamu. Ia mengambil tisu dan menyodorkannya, lalu duduk di sampingku dengan wajah serius. Kuceritakan semuanya. Dari awal. Tentang cemburu Hamdan yang makin menjadi. Tentang pesan-pesan curiganya. Tentang lembur malam ini. Dan tentang apa yang kulihat saat pulang. Bajuku berserakan di teras. Semua baju. Semua. Ale terbelalak. Semua. Dari dalam sampai luar. Dia keluarkan semua isi lemariku ke teras. Wajah Ale berubah. Rahangnya mengeras, matanya menyala. Dia gila, Put. Itu bukan perilaku suami, itu perilaku orang sakit. Lalu kuceritakan bagian terberatnya. Kata-kata Hamdan.
Setiap hinaan, setiap makian, setiap tuduhan keji yang dilontarkan. Mendengar itu, Ale langsung berdiri. Ia berjalan mondar-mandir di ruang tamu, mengepalkan tangannya. Dia bilang kamu pelacur? Dasar keparat. Dia bilang bos kamu, maksudnya aku gila. Gila. Tenang, Ale. Kataku lirih. Nang, bagaimana aku bisa tenang? Dia menghina adik sepupuku sendiri. Dia menghina keluargaku. Dan dia pikir kamu selingkuh dengan? Dasar. Kalau aku ketemu dia, akan ku. Ale. Duduklah. Ale menatapku, lalu menghela napas panjang dan duduk kembali. Maaf. Tapi aku marah. Put. Sangat marah. Kamu selama ini kerja keras, lembur sampai malam, tapi dituduh begitu? Hamdan itu tahu nggak sih kamu sebenarnya siapa? Kamu sebenarnya pewaris perusahaan kita. Aku menggeleng. Dia tak tahu. Aku tak pernah bilang. Ale menatapku heran. Kenapa? Kenapa kamu sembunyikan? Karena aku ingin dilihat sebagai putri, Ale. Bukan sebagai keponakan pemilik. Bukan sebagai anak orang kaya. Aku ingin suamiku bangga padaku karena kemampuanku, bukan karena keluargaku. Dan aku juga tak mau dia minder. Kamu tahu sendiri, gajinya pas-pasan, keluarganya biasa. Aku takut jika dia tahu keluargaku punya perusahaan besar, egonya akan, ya sudah terjadi seperti ini. Ale menghela napas. Kamu terlalu baik, Put. Terlalu memikirkan perasaannya, sampai lupa memikirkan dirimu sendiri. Sekarang, bagaimana? Kau mau kemana? Aku diam. Jujur, aku tak tahu. Pikiranku masih kacau. Yang kuingin hanyalah tidur dan melupakan semuanya, setidaknya untuk malam ini. Aku bisa tinggal di sini sementara? Tanyaku ragu. Tentu. Ini juga rumahmu. Kamu mau tinggal setahun juga nggak masalah. Kamu tahu sendiri, kamar tamu selalu siap. Ale tersenyum. Tapi Put, satu hal. Kamu harus putuskan. Kamu mau kembali ke dia atau tidak? Pertanyaan itu menghentakku. Kembali ke Hamdan? Membayangkannya saja sudah membuat dadaku sesak. Setelah semua yang terjadi malam ini, setelah kata-kata itu, setelah bajuku diinjak-injak di teras, mungkinkah aku kembali? Sejujurnya, Ale, aku tak tahu. Tapi yang kurasakan sekarang, aku tak ingin melihat wajahnya. Aku tak ingin mendengar suaranya. Aku hanya ingin sendiri. Ale mengangguk mengerti. Baik, ambil waktu. Tapi ingat, apapun keputusanmu, keluarga di belakangmu. Jangan pernah merasa sendiri. Ia berdiri, menuju lemari dan mengambil selimut serta bantal. Kamar tamu sudah siap. Tapi kalau kamu mau ngobrol lagi, aku di kamar. Terima kasih, Ale. Sama-sama, Dik. Selamat istirahat. Aku masuk ke kamar tamu, merebahkan tubuh yang terasa sangat lelah. Mataku terpejam, tapi otakku tak mau berhenti bekerja. Berbagai pertanyaan berputar di kepala. Apa yang akan kulakukan besok? Haruskah aku mengambil pakaianku? Apa Hamdan akan mencariku? Apa ia menyesal? Tapi pertanyaan terbesar adalah, apakah aku masih mencintainya? Ku jawab dengan jujur dalam hati, entahlah. Mungkin cinta itu sudah mati malam ini. Diinjak-injak bersama bajuku di teras. Ponselku tiba-tiba bergetar. Ku buka, ada belasan notifikasi pesan dari Hamdan. Jantungku berdegup kencang. Dengan tangan gemetar, ku buka satu persatu. Kamu pikir bisa pergi begitu saja? Kembali sekarang. Kita selesaikan ini. Apa kamu nggak tahu malu? Pergi malam-malam kemana? Dasar perempuan nggak tahu diri. Pantas saja bajuku tak pernah kau urus. Dan yang terakhir, membuatku tersenyum getir. Kembalilah. Aku maafkan kamu. Ia memaafkanku. Setelah semua yang ia lakukan, setelah ia menghinaku, mengusirku, membuang pakaianku ke teras, ia bilang memaafkanku, seolah-olah akulah yang bersalah, seolah-olah akulah yang perlu dimaafkan. Tawa pahit meluncur dari bibirku. Lelucon yang sangat tidak lucu. Aku memblokir nomornya. Tidak perlu lagi menerima pesan-pesan gila itu. Tidak perlu lagi mendengar apapun darinya. Malam ini, aku memutuskan satu hal. Apapun yang terjadi, aku tak akan kembali padanya. Bukan karena marah, tapi karena aku lelah. Lelah membela diri,
Lelah menjelaskan, lelah berharap ia berubah. Aku bukan lagi putri yang diam dan sabar. Malam ini, putri yang baru lahir. Putri yang memilih harga diri. Ponsel kusampingkan. Kubaringkan tubuh, memeluk bantal, dan untuk pertama kalinya malam ini, napasku terasa lega. Bukan karena masalah selesai, justru masalah baru saja dimulai. Tapi karena aku akhirnya memilih diriku sendiri. Di luar, lampu kota masih berkelip. Suara kendaraan sesekali terdengar dari kejauhan. Di kamar ini, di apartemen Ale, aku merasa aman untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Aku tak tahu apa yang akan terjadi besok. Yang ku tahu, aku tak akan menoleh ke belakang. Aku akan terus maju, meski langkah ini berat, meski hati ini hancur, meski masa depan masih gelap. Karena aku percaya, di ujung jalan ini, ada cahaya menanti. Dan untuk pertama kalinya, aku tersenyum. Senyum kecil di tengah malam yang kelam. 2 minggu pertama di apartemen Ale terasa seperti hidup dalam gelembung. Aku bangun, bekerja dari rumah, makan, tidur, dan mengulanginya lagi. Ale sengaja memberiku opsi work from home penuh dengan alasan proyek besar yang butuh konsentrasi. Padahal aku tahu, ia hanya ingin memastikan aku baik-baik saja. Setiap pagi, ia selalu mengetuk pintu kamarku. Put, sarapan. Aku bikin bubur ayam kesukaanmu. Atau, Put, udah makan siang belum? Aku pesenin makanan kesukaanmu. Ia seperti induk ayam yang terlalu protektif. Tapi aku bersyukur. Tanpa Ale, mungkin aku sudah gila sendirian di kamar. Aku tak memberi kabar pada siapapun. Ponselku sengaja kusetel mode pesawat selama beberapa hari. Tak ingin membaca berita, tak ingin melihat media sosial, tak ingin tahu apapun tentang dunia luar. Yang kuingin hanyalah mematung, memeluk bantal, dan menatap langit-langit kamar. Tapi dunia tak pernah berhenti berputar untukku. Dan kabar itu datang dari sumber yang tak kuduga. Dina, sahabatku sejak SMA sekaligus tetanggaku di kompleks perumahan, akhirnya berhasil menghubungiku lewat WhatsApp Ale. Ia mengirim pesan panjang yang membuat jantungku berdegup kencang. Put, maaf baru bisa hubungi. Aku dapat nomor ini dari Mas Ale. Kamu di sana? Ya, aku khawatir banget sama kamu. Please, kabarin aku kamu baik-baik saja. Aku membalas singkat. Aku baik, Din. Tak sampai semenit, ponselku berdering. Dina menelepon. Put, syukurlah kamu angkat. Kamu di mana, sih? Aku khawatir setengah mati. Semua orang di kompleks pada nanya-nanya kamu. Aku menghela napas. Aku di tempat aman, Din. Tenang. Cerita, Put. Apa yang sebenarnya terjadi malam itu? Aku dengar suara ribut-ribut dari rumahmu. Tapi aku tak berani keluar. Waktu aku lihat pagi harinya, bajumu masih berserakan di teras. Astaga, aku kaget setengah mati. Aku bantu kumpulin, tapi nggak semuanya. Soalnya beberapa udah hilang mungkin diambil orang. Mendengar itu, dadaku terasa sesak. Bayangan bajuku berserakan, diinjak-injak, mungkin diambil pemulung atau tetangga yang tak bertanggung jawab. Semuanya kembali menghantuiku. Dia yang lakuin. Din. Hamdan. Dia marah, ngamuk, keluarin semua isi lemari, dan dia makai aku dengan kata-kata kotor. Dina diam sejenak. Lalu suaranya bergetar. Ya Allah. Put. Parah banget. Apa-apaan sih dia? Selama ini dia kelihatan baik-baik aja di depan orang. Nggak nyangka. Nggak cuma itu, Din. Dia tuduh aku selingkuh sama bosku. Bosmu, Mas Ale? Itu kan sepupumu sendiri. Aku tahu. Tapi dia nggak tahu. Aku nggak pernah bilang. Dina menghela napas panjang. Put, kamu harus pulang ambil barang-barangmu. Nggak lucu kalau dia kuasai semuanya. Iya, aku rencananya mau ke sana bareng Ale besok. Hati-hati. Ya, aku bantu jagain dari luar kalau perlu. Kabarin aku. Kami berbincang sebentar lagi, lalu menutup telepon. Tapi Dina menyimpan satu kabar yang tak disampaikannya lewat telepon. Ia memilih mengirimkannya lewat pesan, mungkin karena tak tega mengatakannya langsung. Put, satu lagi. Maaf harus kasih tahu. Tapi kamu harus tahu. Hamdan, dia sekarang sering bawa perempuan lain ke rumah. Mungkin itu cuma cara dia buat move on atau apa, tapi aku lihat sendiri semalam.
Dia masuk dengan perempuan berkebaya merah. Mereka? Ya. Mereka mesra-mesraan di teras. Maaf, Put. Aku cuma ingin kamu tahu. Ponselku hampir jatuh. Aku membaca pesan itu berulang kali, berharap ada kesalahan, berharap Dina salah lihat. Tapi Dina bukan tipe orang yang bergosip tanpa bukti. Ia pasti melihat dengan matanya sendiri. Hamdan. Suamiku. Pria yang 3 tahun lalu berjanji setia sampai mati. Baru 2 minggu aku pergi, dan ia sudah membawa perempuan lain ke rumah. Ke rumah kami. Aku tak tahu harus merasakan apa. Marah? Sedih? Kewa? Atau justru lega? Karena sikapnya ini membuktikan bahwa selama ini dialah yang mungkin tak setia, lalu menuduhku agar merasa benar? Malam itu, aku tak bisa tidur. Mataku terpejam, tapi otakku bekerja keras mencerna semua informasi. Hamdan yang cemburu buta, yang selalu curiga, yang selalu menuduhku selingkuh. Ternyata ia sendiri yang berselingkuh. Atau setidaknya, ia begitu cepat mencari pengganti. Ironis. Sangat ironis. Pagi harinya, aku ceritakan semuanya pada Ale. Ia diam mendengar, lalu menggeleng-geleng. Sudah kuduga, katanya pelan. Orang yang terlalu cemburu biasanya punya kecenderungan melakukan apa yang dituduhkannya. Proyeksi, istilah psikologinya. Aku harus ambil barang-barangku. Ale. Sekarang. Ale mengangguk. Aku temani. Siap-siap. 1 jam kemudian, kami tiba di kompleks perumahan. Mobil Ale melaju pelan memasuki gerbang. Beberapa tetangga menatap heran. Mereka mungkin mengenali mobil itu, tapi tak tahu siapa pemiliknya. Aku bersembunyi di balik kaca gelap, belum siap bertemu tatapan mereka. Rumah itu tampak dari kejauhan, dan hatiku langsung tenggelam. Rumah yang dulu selalu rapi, selalu bersih, selalu terawat, kini tampak kusam. Pagar depan sedikit miring, rumput di halaman tumbuh tak teratur, dan teras itu masih menyisakan beberapa helai bajuku yang tercecer, mungkin yang terlewat saat Dina mengumpulkan. Dan di teras itu, ada sepasang sepatu wanita. Sepatu hak tinggi berwarna merah. Ale menepikan mobil agak jauh dari rumah. Kita tunggu dulu. Atau kamu mau langsung masuk? Aku diam, menimbang. Tak lama, pintu rumah terbuka. Seorang perempuan muda keluar, memakai daster tipis, rambutnya masih basah seperti baru mandi. Ia meregangkan tubuh, lalu duduk di teras sambil merokok. Darahku mendidih. Itu dia, bisikku. Perempuan itu. Ale menatapku. Kamu mau turun? Aku menggeleng. Tidak. Aku tak ingin membuat keributan. Aku hanya ingin ambil barangku, dan pergi dari sini selamanya. Kami menunggu sampai perempuan itu masuk kembali. Setengah jam kemudian, sebuah mobil lain datang. Hamdan turun dengan setelan rapi, mungkin baru pulang kerja, dan langsung masuk tanpa mengetuk pintu. Pintu terbuka, perempuan itu menyambutnya dengan pelukan mesra di ambang pintu, lalu mereka masuk dan menutup pintu. Cukup. Aku sudah melihat yang perlu dilihat. Put, kita pulang? Tanya Ale. Tidak. Kita tunggu sampai mereka keluar lagi. Atau sampai malam. Aku nggak mau ambil barang-barangku dengan mereka di dalam. Ale mengangguk. Kami menunggu. 1 jam, 2 jam, 3 jam. Menjelang maghrib, mereka keluar lagi. Hamdan dan perempuan itu, berdandan rapi, mungkin mau pergi makan malam. Mereka naik mobil Hamdan dan pergi. Ini kesempatan kita, kata Ale. Kami turun. Kuraih kunci cadangan yang selama ini kusembunyikan di balik pot bunga, yang untungnya masih ada. Tangan gemetar saat memasukkan kunci ke lubang. Pintu terbuka, dan aku melangkah masuk. Rumah itu berantakan. Bukan seperti bekas penggerebekan, tapi berantakan karena tak dirawat. Piring kotor menumpuk di wastafel dapur. Sampah berserakan di ruang tamu. Bau rokok dan parfum murahan menusuk hidung. Dan di lantai, ada bekas-bekas sepatu hak tinggi. Mungkin perempuan itu berjalan tanpa alas kaki setelahnya. Aku berjalan menuju kamar utama. Kamar yang dulu menjadi tempatku berlindung. Tempatku berbagi mimpi dengan Hamdan. Pintu kubuka, dan dunianya hancur lagi. Ranjang kami, ranjang yang dulu kubeli dengan tabungan sendiri, kini berantakan, spray kusut, ada bekas-bekas yang tak perlu kujelaskan. Di nakas, ada foto pernikahan kami yang dibalikkan menghadap tembok. Seperti sengaja tak ingin dilihat.
Seperti pengakuan bahwa semua ini tak pernah berarti. Di lemari, beberapa bajuku masih tersisa. Yang lain mungkin sudah diambil Dina. Aku mengambil koper besar dari atas lemari, dan mulai memasukkan semua yang masih tersisa. Baju, sepatu, buku-buku favorit, perhiasan pemberian ibuku, dan album foto. Di laci nakas, kutemukan surat-surat cinta Hamdan dulu. Surat pertama yang ia tulis saat pacaran, penuh dengan kata-kata manis dan janji setia. Kubaca sebentar, lalu kusobek-sobek dan kumasukkan ke tas. Bukan kenang-kenangan, tapi bukti bahwa ia pernah berbeda. Atau mungkin hanya pandai berpura-pura. Put, cepat. Ale memanggil dari ruang tamu. Ada mobil masuk ke kompleks. Aku bergegas. Koper sudah penuh, tas besar juga. Aku mengangkat semua, hampir tersandung karpet yang menggulung. Di ambang pintu, aku menoleh sekali lagi ke rumah itu. Rumah yang dulu kusebut, rumah kita. Sekarang hanya bangunan kosong tanpa jiwa. Selamat tinggal, bisikku. Kami keluar, mengunci pintu, mengembalikan kunci ke balik pot bunga. Mobil Ale melaju pergi tepat saat mobil Hamdan memasuki kompleks dari ujung lain. Kami berpapasan di kejauhan. Aku bersembunyi di balik kursi, tak ingin dilihat. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku benar-benar menangis. Bukan karena kehilangan Hamdan, tapi karena kehilangan masa laluku. Kehilangan mimpi-mimpi yang kugantungkan di rumah itu. Kehilangan kepercayaanku pada cinta. Tapi di tengah tangis itu, ada sesuatu yang menguatkan. Aku sadar, apapun yang terjadi mulai besok, aku tak akan kembali ke masa lalu. Aku akan maju, membangun hidup baru, menjadi putri yang lebih kuat. Di apartemen Ale, kubuka kopernya dan mulai merapikan barang-barangku. Di antara lipatan baju, kutemukan sebuah amplop coklat yang tak kuingat pernah kumasukkan. Kubuka, dan di dalamnya ada surat-surat cinta Hamdan yang tadi kusobek. Aku tertawa getir. Bahkan saat berusaha membuang kenangan, aku tetap membawanya. Tapi kali ini, aku punya pilihan. Aku ambil semua sobekan itu, lalu kubuang ke tempat sampah. Fisiknya mungkin masih ada, tapi maknanya sudah mati. Malam itu, aku tidur dengan tenang. Untuk pertama kalinya dalam 2 minggu, aku tak memikirkan Hamdan. Aku hanya memikirkan diriku sendiri. Dan esok, aku akan memulai lagi. Hari-hari berlalu seperti sungai yang mengalir tenang. Setelah kejadian mengambil barang-barang dari rumah itu, hidupku mulai menemukan ritme baru. Bekerja, berolahraga ringan di pagi hari, memasak untuk Ale sebagai ucapan terima kasih, dan sesekali berselancar di media sosial untuk sekadar melepas penat. Luka itu masih ada, tapi mulai mengering. Bekasnya mungkin akan selalu ada, tapi tak lagi perih jika tersentuh. Ale sangat mendukung pemulihanku. Ia bahkan memaksaku untuk ikut kelas yoga online setiap Selasa dan Kamis malam. Biar pikiran tenang, badan sehat, katanya. Awalnya aku malas, tapi setelah 2 minggu menjalaninya, aku justru menikmati. Yoga mengajarkanku untuk fokus pada napas, pada saat ini, bukan pada masa lalu yang kelam atau masa depan yang belum pasti. Di kantor, aku kembali bekerja normal. Beberapa rekan kerja mungkin bertanya-tanya tentang kepergianku selama 2 minggu, tapi mereka terlalu sopan untuk bertanya langsung. Dan aku terlalu lelah untuk menjelaskan. Yang ku tahu, proyek-proyekku berjalan lancar, klien puas, dan Ale memberiku apresiasi berupa bonus yang tak kusangka. Kamu pantas dapat ini, Put, katanya saat memberikan amplop coklat tebal. Kinerjamu luar biasa, bahkan di saat-saat sulit. Aku bangga padamu. Aku tersenyum. Ini pertama kalinya dalam sebulan terakhir aku merasa dihargai sebagai diriku sendiri, bukan sebagai istri seseorang, bukan sebagai korban, tapi sebagai putri yang punya kemampuan. Tapi dunia luar tak pernah benar-benar melupakanku. Kabar tentang Hamdan terus berdatangan, seperti duri yang tak mau lepas meski sudah dicabut. Pertama, dari Dina. Ia menelepon suatu sore dengan suara setengah berbisik. Seperti biasa kalau sedang bergosip. Put, kamu udah dengar kabar terbaru tentang mantan suamimu itu? Aku menghela napas. Mantan? Kami belum cerai, Din. Ya, tapi udah pisah, kan? Sama aja. Pokoknya, denger-denger, Hamdan di PHK dari perusahaannya. Aku diam, mencerna informasi itu. Hamdan bekerja sebagai supervisor di sebuah perusahaan konstruksi menengah.
Gajinya lumayan, tapi tak seberapa dibandingkan dengan gaya hidupnya yang mulai berubah akhir-akhir ini. Ia sering membeli barang-barang baru, sepatu mahal, jam tangan, bahkan sempat bicara soal ingin mengganti motor. Di PHK kenapa? Tanyaku, berusaha terdengar biasa saja. Itu dia yang bikin heboh. Katanya, ia ketahuan menggelapkan uang proyek. Jumlahnya lumayan besar, Put. Miliaran, katanya, atau setidaknya ratusan juta. Maaf, aku kurang hafal angkanya. Pokoknya gede banget sampai bosnya marah besar dan langsung lapor polisi. Dunia serasa berhenti sejenak. Hamdan menggelapkan uang? Hamdan yang selalu bicara soal kejujuran, soal moral, soal bagaimana ia benci pada koruptor? Hamdan yang setiap malam membaca Al-Quran sebelum tidur? Hamdan yang rajin sedekah setiap Jumat? Atau mungkin itu semua hanya topeng? Mungkin selama ini aku tak pernah benar-benar mengenalnya. Terus sekarang? Tanyaku, suaranya bergetar sedikit. Sekarang dia dalam proses pemeriksaan. Bosnya udah lapor polisi, jadi kasusnya lagi jalan. Katanya dia harus bayar denda besar, atau bisa masuk penjara. Rumahmu itu? Rumah kalian? Katanya mau disita sebagai jaminan. Tapi aku nggak tahu pasti, soalnya kan rumah itu atas namamu berdua, kan? Aku mengangguk, meski Dina tak bisa melihat. Iya, atas nama kami berdua. Wah, hati-hati, Put. Jangan sampai kamu ikut kena imbasnya. Telepon ditutup setelah beberapa menit obrolan ringan. Aku terdiam lama, menatap dinding kamar. Perasaan campur aduk kembali menyerang. Antara puas karena ia mendapat balasan atas perlakuannya padaku, dan iba karena bagaimanapun ia pernah menjadi orang yang kucintai. Tapi iba itu segera sirna saat kuingat kembali malam itu. Kata-katanya, makiannya, tuduhannya, dan yang terbaru, perempuan berkebaya merah yang mesra dengannya di teras, di rumah kami, di ranjang kami. Tidak. Ia tak pantas mendapat ibaku. 2 minggu kemudian, kabar kedua datang. Kali ini dari sumber yang lebih tak terduga. Mira, mantan rekan kerja Hamdan di perusahaan lamanya. Ia menghubungiku lewat Facebook, mengirim pesan panjang yang membuatku terkejut. Hai Put, maaf mengganggu. Aku Mira, dulu satu tim dengan Hamdan di PT Cipta Karya sebelum dia pindah. Aku tahu ini mungkin berat buatmu, tapi aku rasa kamu berhak tahu. Hamdan itu sebenarnya sudah punya masalah sejak lama di sini. Dulu ia hampir dipecat karena kasus penggelapan kecil, tapi ditutup-tutupi karena ada kenalan di internal. Waktu itu ia berjanji akan berubah, makanya ia dipindah ke perusahaan lain. Tapi ternyata ia mengulangi lagi. Maaf, aku cuma ingin kamu tahu bahwa selama ini mungkin dia menyembunyikan banyak hal darimu. Aku membaca pesan itu berulang kali. Hamdan punya riwayat penggelapan, sejak lama, dan ia tak pernah bilang padaku. Selama 3 tahun menikah, ia selalu bercerita tentang pekerjaannya, tentang proyek-proyeknya, tentang bagaimana ia dipercaya atasannya. Tapi tak pernah sepatah kata pun tentang masalah ini. Lalu siapa lagi sebenarnya pria ini? Berapa banyak kebohongan yang ia tutupi selama ini? Aku membalas pesan Mira dengan singkat, berterima kasih atas informasinya. Lalu kubuka kembali lembaran-lembaran kenangan, mencoba mencari tanda-tanda yang terlewat. Sikapnya yang defensif saat ditanya soal pekerjaan. Kebiasaannya berganti ponsel setiap beberapa bulan. Uang simpanan yang tak pernah jelas asalnya. Dan tiba-tiba, semuanya masuk akal. Hamdan bukan hanya suami yang cemburu buta dan kasar. Ia juga seorang penipu. Mungkin juga pembohong ulung. Ale, saat kuberitahu kabar ini, hanya menggeleng-geleng. Put, kamu beruntung keluar dari hubungan itu sebelum semuanya meledak. Bayangkan kalau kamu masih di sana saat polisi datang menyita rumah. Bayangkan kalau kamu ikut terseret karena namamu juga tercantum di sertifikat. Aku merinding membayangkannya. Ya Tuhan, mungkin ini cara Allah melindungiku. Mungkin kejadian malam itu adalah jalan keluar yang diberikannya sebelum semuanya menjadi lebih buruk. 3 minggu setelah kabar PHK, aku mendapat kabar ketiga. Lagi-lagi dari Dina, lagi-lagi lewat telepon tengah malam. Put, kamu nggak akan percaya apa yang baru saja terjadi. Apalagi, Din. Aku sudah pasrah. Rasanya tak ada lagi kabar buruk tentang Hamdan yang bisa mengejutkanku. Perempuan itu, yang berkebaya merah, ternyata bukan sembarang perempuan. Dia adalah istri dari atasan Hamdan di perusahaan lamanya.
Aku terkesiap. Apa? Maksudmu? Iya. Jadi ceritanya, perempuan itu berselingkuh dengan Hamdan. Suaminya baru tahu seminggu yang lalu. Marah besar, langsung ceraikan istrinya, dan sekarang lagi mencari Hamdan untuk dihajar. Hamdan kabur entah kemana. Katanya rumahnya sudah ditinggal. Dia takut ketemu suami perempuan itu. Dasar keparat. Aku terdiam. Otakku mencoba mencerna informasi yang sangat absurd ini. Hamdan selingkuh dengan istri atasan? Atasan yang mungkin membantunya mendapatkan pekerjaan? Atasan yang mungkin mempercayainya? Ini bukan lagi sekadar perselingkuhan biasa. Ini adalah pengkhianatan tingkat tinggi. Hamdan bukan hanya menghancurkan rumah tangganya sendiri, tapi juga rumah tangga orang lain. Apa yang terjadi dengan suami perempuan itu? Tanyaku akhirnya. Katanya dia orang berpengaruh, punya koneksi di mana-mana. Sekarang Hamdan masuk daftar hitam di semua perusahaan konstruksi sekota. Karirnya hancur total. Nggak ada yang mau menerimanya kerja lagi. Kasian, sih. Tapi ya, dia sendiri yang memilih jalan ini. Aku tak menjawab. Ada perasaan aneh di dadaku. Bukan senang, bukan puas, tapi semacam lega. Lega bahwa aku tak lagi terikat dengan pria seperti itu. Lega bahwa aku punya kesempatan untuk memulai lagi tanpa beban masa lalunya yang kelam. Put, kamu baik-baik aja? Dina bertanya. Khawatir. Aku baik, Din. Malah sangat baik. Syukurlah. Aku cuma gak tega kalau kamu masih sedih. Tapi lihat, kan, karma itu ada. Dia yang dulu memaki-maki kamu, menuduh macam-macam, ternyata dialah yang sebenarnya punya banyak dosa. Iya, Din. Aku juga baru sadar sekarang. Setelah telepon ditutup, aku duduk di balkon apartemen, memandang lampu-lampu kota yang berkelip di kejauhan. Malam itu dingin, tapi hatiku hangat. Bukan karena senang melihat kejatuhan Hamdan, tapi karena damai. Akhirnya, setelah berminggu-minggu diliputi amarah dan kekecewaan, aku merasa damai. Mungkin ini yang namanya klosure. Bukan penjelasan atau permintaan maaf dari Hamdan. Aku tak pernah mendapatkannya dan tak lagi mengharapkannya. Tapi kepastian bahwa keputusanku pergi malam itu adalah keputusan yang benar. Hamdan menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Bukan melalui kata-kata, tapi melalui tindakannya. Dan semua yang terjadi setelahnya hanya mengonfirmasi bahwa aku tak pernah benar-benar mengenalnya. Di ruang tamu, Ale sedang menonton televisi. Ia memanggilku. Put, lihat ini. Ada berita soal penggelapan dana perusahaan konstruksi. Itu bukan perusahaan Hamdan dulu. Aku menghampiri dan duduk di sampingnya. Di layar televisi, tampak wajah Hamdan, foto KTP-nya, dengan tulisan, daftar pencarian orang, di bawahnya. Berita itu menyebutkan bahwa Hamdan bin Samsul, mantan supervisor PT Cipta Karya Makmur, kini masuk daftar pencarian polisi terkait kasus penggelapan dana perusahaan senilai 1,2 miliar rupiah. Aku terpaku. 1,2 miliar. Jumlah yang sangat besar. Jumlah yang tak pernah terbayangkan olehku selama menikah dengannya. Selama ini ia hanya bercerita tentang gaji pas-pasan, tentang bagaimana kami harus berhemat, tentang bagaimana ia ingin menabung untuk masa depan. Ternyata di belakangku, ia menyimpan uang haram sebesar itu. Astagfirullah, bisikku. Ale menepuk pundakku. Kamu nggak tahu sama sekali. Aku nggak tahu. Ale, aku sungguh nggak tahu. Dia selalu bilang gajinya pas-pasan. Bahkan kadang ia minta uang tambahan dari aku untuk bayar cicilan motor. Selama ini, aku pikir kami berjuang bersama. Ternyata, aku tak bisa melanjutkan. Rasanya seperti ditampar realitas. Selama 3 tahun, aku tidur di samping orang asing. Aku berbagi hidup dengan penipu. Aku mencintai topeng, bukan manusianya. Malam itu, aku menangis lagi. Tapi tangis yang berbeda. Bukan tangis kehilangan, tapi tangis penyesalan. Penyesalan karena begitu naif, begitu buta, begitu mudah dibohongi. Tapi di saat yang sama, aku juga bersyukur. Syukur bahwa aku tak ikut terjerumus dalam lubang hitam yang ia gali untuk dirinya sendiri. Waktu berjalan seperti biasa. Setelah kabar tentang Hamdan yang masuk daftar pencarian orang, hidupku perlahan kembali normal. Atau setidaknya, normal yang baru. Normal di mana aku tak lagi memikirkan apakah suamiku pulang tepat waktu. Normal di mana aku tak perlu cemas jika ponsel bergetar di malam hari.
Normal di mana aku bisa tidur nyenyak tanpa mimpi buruk tentang teras yang dipenuhi baju berserakan. Sudah hampir 2 bulan aku tinggal di apartemen Ale. 2 bulan yang terasa seperti 2 tahun, tapi juga seperti 2 minggu. Waktu memang aneh. Ia bisa berjalan lambat saat kita menderita, tapi juga bisa berlari kencang saat kita mulai menikmati hidup. Aku sekarang sudah lebih terbiasa dengan rutinitas baruku. Bangun pagi, sarapan bareng Ale, kalau ia tak terburu-buru ke kantor, bekerja, yoga sore, dan malamnya menonton film atau membaca buku. Sesekali aku memasak makanan kesukaan Ale sebagai ucapan terima kasih. Sesekali Ale mengajakku jalan-jalan ke mall atau sekadar makan malam di restoran baru. Hubungan kami semakin akrab. Bukan sebagai laki-laki dan perempuan yang punya rasa, tapi sebagai kakak dan adik yang saling mendukung. Ale memang selalu seperti itu. Ia protektif tapi tak mengekang, perhatian tapi tak berlebihan. Mungkin karena ia melihatku tumbuh dari kecil, ia tahu persis kapan harus mendorong dan kapan harus menarik. Di kantor, reputasiku semakin bersinar. Proyek besar yang kukerjakan sebelum kejadian itu ternyata sukses besar. Klien puas, bahkan memberi testimoni cemerlang untuk perusahaanku. Ale mempromosiku menjadi kepala divisi kreatif dengan kenaikan gaji yang signifikan. Teman-teman kantor merayakannya dengan makan siang bersama di restoran Italia. Hidup putri, seru mereka saat bersulang dengan gelas berisi jus. Aku tersenyum, bersyukur memiliki lingkungan kerja yang suportif. Mereka tak banyak bertanya tentang kehidupanku di luar kantor, tapi selalu ada saat dibutuhkan. Mungkin Ale sudah berpesan pada mereka untuk tidak banyak bertanya. Atau mungkin mereka memang profesional. Apapun itu, aku bersyukur. Suatu sore di pertengahan bulan ketiga, Burina dari Harde mengumumkan kabar yang mengubah segalanya. Perhatian, semuanya, serunya sambil bertepuk tangan di tengah ruangan. Ada pengumuman penting. Jumat malam 2 minggu lagi, kantor kita akan mengadakan gathering bersama PT Cipta Karya Makmur, perusahaan konstruksi yang menjadi rekanan utama kita. Acaranya di Ballroom Hotel Grand Indonesia. Semua wajib hadir. Ya. Beberapa rekan kerja bersorak gembira. Yang lain bergumam antusias. Tapi aku hanya diam. Jantungku tiba-tiba berdegup kencang. PT Cipta Karya Makmur. Nama itu terasa familiar. Bukankah itu perusahaan tempat Hamdan bekerja? Atau setidaknya, perusahaan tempat ia bekerja sebelum di PHK dan masuk daftar pencarian orang? Aku segera membuka ponsel dan mencari informasi. Detak jantungku makin cepat saat membaca hasil pencarian. PT Cipta Karya Makmur memang perusahaan konstruksi besar. Dan benar, Hamdan pernah bekerja di sana sebagai supervisor. Tapi menurut berita yang kubaca, ia sudah dipecat 2 bulan lalu. Lalu siapa yang akan mewakili mereka di acara gathering ini? Mungkin bukan Hamdan. Mungkin orang lain. Lagi pula, ia sekarang buron. Tak mungkin ia muncul di acara publik seperti gathering. Tapi firasatku berkata lain. Ada sesuatu yang mengganjal. Sore itu juga, aku masuk ke ruangan Ale. Ia sedang membaca laporan, tapi langsung menoleh saat melihat wajahku yang pucat. Ada apa? Put, kok wajahnya kayak lihat hantu? Gathering. Ale. Dengan PT Cipta Karya Makmur. Itu perusahaan tempat Hamdan kerja dulu. Ale mengerutkan kening. Oh, ya, aku lupa bilang. Mereka memang rekanan kita. Tapi Hamdan kan sudah dipecat. Jadi aman, kali. Tapi Ale, siapa yang akan datang dari pihak mereka? Mungkin ada orang lain yang kenal Hamdan. Atau mungkin Hamdan sendiri? Ale terdiam. Ia menatapku serius. Put, Hamdan itu buron. Masuk daftar pencarian orang. Masa dia berani muncul di acara publik? Entahlah, Ale. Aku punya firasat buruk. Bisa saja ia bersembunyi dengan identitas baru. Atau mungkin kasusnya sudah selesai dan kita tak tahu. Ale bangkit dari kursinya, menghampiriku. Ia meletakkan tangan di pundakku. Dengar, Put. Apapun yang terjadi, aku di sini. Kamu nggak sendiri. Tapi kalau kamu benar-benar takut, kamu bisa mundur. Aku bilang aja kamu sakit. Aku menggeleng. Tidak, Ale. Aku akan datang. Aku sudah lelah lari. Jika dia ada di sana, biarkan dia melihatku. Biarkan dia tahu bahwa aku baik-baik saja tanpanya. Ale tersenyum bangga. Itu dia adik sepupuku yang kukenal. Berani dan kuat.
Tapi ingat, apapun yang terjadi, keluarga selalu di belakangmu. 2 minggu berikutnya terasa panjang. Setiap malam aku bermimpi tentang Hamdan. Kadang ia muncul dengan wajah marah seperti malam itu. Kadang ia muncul dengan senyum manis seperti saat pertama kali bertemu. Kadang ia muncul dengan wajah menyesal, memohon ampun. Tapi selalu aku terbangun dengan jantung berdebar. Aku mencoba mencari tahu lebih banyak tentang PT Cipta Karya Makmur. Dari sumber internal, teman Ale yang bekerja di sana, aku mendapat informasi mengejutkan. Kamu tahu nggak, Put? Mereka baru saja berganti direktur utama, kata Ale suatu malam sambil makan malam. Temanku bilang, ada investor misterius yang tiba-tiba muncul, membayar semua utang perusahaan, dan mengangkat direktur utama baru. Aku mengernyit. Investor misterius? Maksudnya? Ya, aneh kan? Perusahaan itu hampir bangkrut karena kasus penggelapan Hamdan dulu. Tapi tiba-tiba ada investor yang muncul, bayar semua utang, dan langsung angkat direktur baru. Katanya, direktur barunya itu sebenarnya mantan supervisor di sana, yang dipecat karena kasus penggelapan. Dunia serasa berhenti. Maksud Ale, direktur barunya adalah Hamdan. Ale mengangguk pelan. Maaf, Put. Aku baru tahu hari ini. Temanku kasih tahu. Katanya, Hamdan sekarang jadi dirut di sana. Ada investor yang tiba-tiba percaya padanya dan mengangkatnya. Aku nggak tahu detailnya, tapi Ale, ini gila. Hamdan yang dipecat karena korupsi, sekarang jadi direktur utama? Itu nggak masuk akal. Aku tahu, Put. Tapi itulah yang terjadi. Entah siapa investornya, entah apa motifnya, yang jelas Hamdan sekarang punya posisi. Dan dia akan datang ke gathering itu. Aku terdiam. Ribuan pertanyaan berputar di kepala. Siapa investor misterius itu? Mengapa ia percaya pada Hamdan? Apakah Hamdan punya koneksi kuat yang tak ku ketahui? Atau mungkin ini jebakan? Atau mungkin ini rencana Tuhan? Ale meraih tanganku. Put, kamu nggak perlu datang. Aku bisa atur. Aku menatapnya. Di matanya, aku melihat kekhawatiran tulus. Tapi di hatiku, ada api yang mulai menyala. Api yang sudah padam sejak malam di teras itu, kini kembali berkobar. Aku akan datang, Ale. Kamu yakin? Aku yakin. Aku sudah lari cukup lama. Sekarang saatnya aku berdiri. Biarkan dia melihatku. Biarkan dia tahu bahwa aku tak hancur seperti yang ia kira. Biarkan dia melihat putri yang baru. Ale tersenyum. Baik. Tapi ingat, aku di sampingmu. Seluruh keluarga di belakangmu. Malam itu, aku tak bisa tidur. Aku duduk di balkon apartemen, memandang langit malam yang bertabur bintang. Pikiranku melayang jauh, ke masa lalu, ke masa depan, ke segala kemungkinan yang akan terjadi Jumat malam nanti. Apa yang akan kulakukan saat bertemu Hamdan? Apa yang akan kukatakan? Apakah aku akan marah? Menangis? Atau justru dingin seperti es? Aku tak tahu. Yang ku tahu, aku harus siap. Siap untuk apapun. Esok harinya, aku mulai mempersiapkan diri. Bukan senjata atau rencana jahat, tapi persiapan mental. Aku bicara dengan psikolog yang direkomendasikan Ale. Aku meditasi lebih sering. Aku olahraga lebih keras. Aku ingin menjadi versi terbaik diriku saat bertemu dengannya. Aku juga mempersiapkan penampilan. Gaun apa yang akan kupakai? Riasan seperti apa? Ale menawarkan bantuan stylistnya, dan aku menerima. Ini bukan tentang pamer, tapi tentang kepercayaan diri. Aku ingin Hamdan melihat bahwa aku baik-baik saja. Lebih dari baik-baik saja. Aku ingin ia menyesal. Tapi di dalam hati, aku berdoa. Berdoa agar diberi kekuatan. Berdoa agar tak hancur saat melihatnya. Berdoa agar bisa melewati malam itu dengan kepala tegak. Hari H semakin dekat. 2 hari sebelum gathering, Dina menelepon. Put, apa kabar? Aku dengar kamu akan ketemu Hamdan di acara kantor. Aku terkejut. Kamu tahu dari mana? Adikku kerja di PT Cipta Karya Makmur. Dia bilang ada gathering besar dengan perusahaan kalian. Dan dia lihat nama Hamdan di daftar tamu undangan sebagai direktur utama. Aku langsung ingat kamu. Put, kamu yakin mau datang? Aku menghela napas. Aku yakin, Din. Aku harus.
Hati-hati. Ya. Kalau perlu, ajak Ale atau siapapun. Jangan sendirian. Aku nggak sendiri, Din. Aku punya Ale, punya keluarga, punya teman sepertimu. Aku baik-baik saja. Syukurlah. Tapi Put, satu hal. Apa yang akan kamu lakukan kalau dia mendekat? Pertanyaan itu menghentakku. Apa yang akan kulakukan? Selama ini aku hanya berpikir tentang diriku, tentang penampilanku, tentang bagaimana terlihat baik-baik saja. Tapi aku lupa memikirkan skenario di mana ia mendekat, bicara, mungkin meminta maaf. Atau sebaliknya, memaki lagi. Aku belum tahu, Din. Tapi apapun yang terjadi, aku akan hadapi. Kamu kuat, Put. Aku bangga padamu. Telepon ditutup. Aku kembali merenung. Dina benar. Aku harus siap untuk segala kemungkinan. Maka semalam sebelum gathering, aku menulis skenario. Bukan untuk dihafal, tapi untuk persiapan mental. Skenario 1, Hamdan mendekat dengan marah. Aku akan diam, biarkan Ale yang bicara. Skenario 2, Hamdan mendekat dengan manis, pura-pura baik. Aku akan bersikap profesional, dingin, tak memberinya ruang. Skenario 3, Hamdan mengabaikanku. Aku akan lakukan hal yang sama. Skenario 4, Hamdan meminta maaf. Aku akan mendengar, tapi tak harus memaafkan. Dan seterusnya. Aku menulis sampai 10 skenario, lengkap dengan responsku. Mungkin ini berlebihan, tapi ini membantuku merasa lebih siap. Malam itu, Ale mengajakku makan malam di restoran favoritku. Ia ingin memastikan aku rileks sebelum hari H. Gugup? Tanyanya sambil menyuap pasta. Banget? Jawabku jujur. Tapi lebih penasaran daripada takut. Aku penasaran bagaimana jadinya. Apa yang akan terjadi? Apapun yang terjadi, ingat ini, kamu bukan lagi putri yang diam dan takut. Kamu putri yang sudah melalui api dan terlahir kembali. Dia tak punya kuasa atasmu lagi. Aku tersenyum. Ale selalu tahu kata-kata yang tepat. Malam itu, aku tidur lebih awal. Sebelum memejamkan mata, aku berdoa panjang. Bukan meminta agar Hamdan dihukum atau malu. Tapi meminta kekuatan untuk diriku sendiri. Agar bisa melewati besok dengan kepala tegak. Agar bisa menjadi diriku yang sebenarnya. Dan saat mata terpejam, satu kalimat terlintas di kepala. Besok, semuanya akan berubah. Aku tak tahu bagaimana, tapi aku siap. Ponsel di sampingku bergetar. Pesan dari Ale, selamat tidur, Dik. Besok, tunjukkan pada dunia siapa putri sebenarnya. Aku bangga padamu. Aku membalas dengan emoji hati. Lalu mematikan lampu. Malam terakhir sebelum badai. Besok, aku akan menghadapinya. Dan untuk pertama kalinya, aku tak takut. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Jumat malam itu, aku bangun lebih pagi dari biasanya. Bukan karena gugup, tapi karena ingin mempersiapkan segalanya dengan sempurna. Hari ini bukan sekadar gathering biasa. Ini adalah hari di mana aku akan bertemu kembali dengan masa laluku. Dengan pria yang pernah menjadi suamiku. Dengan sumber lukaku. Ale sudah memesankan stylist profesional sejak pagi. Seorang perempuan bernama Vina datang ke apartemen dengan membawa 2 koper besar berisi gaun, sepatu, dan peralatan rias. Ia ramah dan cekatan, langsung mengeluarkan beberapa pilihan gaun untuk kucoba. Mas Ale bilang, kamu mau tampil beda malam ini? Ujar Vina sambil mengamati postur tubuhku. Kamu punya tubuh proporsional, Put. Gaun model lain akan bagus, atau mungkin mermaid cut kalau mau lebih seksi. Aku menggeleng. Aku tak ingin terlalu seksi, tapi juga tak ingin terlihat lemah. Aku ingin tampil elegan, berkelas, dan percaya diri. Vina mengangguk paham. Bagus. Ada satu gaun yang mungkin cocok. Merah marun, panjang sampai mata kaki, dengan potongan sederhana tapi elegan. Lengan panjang, tapi punggung terbuka sedikit. Anggun, tapi tetap berkelas. Kucoba gaun itu. Begitu melihat bayangan di cermin, aku tersenyum. Ini dia. Gaun ini sempurna. Warna merah marunnya anggun, tidak mencolok tapi tetap menarik perhatian. Potongannya pas di badan, menonjolkan lekuk tubuh tanpa terlihat vulgar. Punggung terbuka sedikit memberi sentuhan seksi yang tak berlebihan. Sempurna, bisikku.
Vina lalu merias wajahku dengan gaya natural tapi flawless. Foundation tipis, eyeshadow netral, blush on lembut, dan lipstik merah marun senada dengan gaun. Rambutku ditata sedikit bergelombang, sebagian disanggul rendah, sebagian dibiarkan tergerai. Saat Vina selesai, aku menatap bayanganku lama. Perempuan di cermin itu bukanlah putri yang lari malam itu. Bukan putri yang ketakutan dengan bajunya berserakan di teras. Perempuan ini adalah putri yang baru. Putri yang kuat. Putri yang siap menghadapi apapun. Kamu cantik banget, Put. Puji Vina tulus. Mas Ale pasti bangga. Aku tersenyum. Terima kasih, Vina. Ale muncul dari kamarnya dengan setelan jas biru dongker yang rapi. Ia bersiul begitu melihatku. Wah, adik sepupuku yang paling cantik. Siap menghancurkan mereka malam ini. Aku tertawa. Aku tak ingin menghancurkan siapapun, Ale. Aku hanya ingin menunjukkan bahwa aku baik-baik saja. Itu sudah cukup. Ayo, mobil sudah di bawah. Perjalanan menuju hotel terasa singkat. Sepanjang jalan, Ale mencairkan suasana dengan candaan-candaan ringan. Ia tahu aku tegang, meski berusaha terlihat tenang. Tanganku sedikit berkeringat, kupeluk clutch kecilku erat. Put, napas, ujar Ale lembut. Ingat, apapun yang terjadi, aku di sampingmu. Seluruh keluarga di belakangmu. Kamu nggak sendiri. Aku mengangguk, menarik napas dalam-dalam. Benar, aku tak sendiri. Mobil berhenti di lobi Hotel Grand Indonesia. Seorang petugas valet membukakan pintu. Ale turun lebih dulu, lalu mengulurkan tangannya untuk membantuku turun. Dengan gaun panjang dan heels setinggi 7 cm. Aku butuh sedikit bantuan. Saat kakiku menginjakan kaki di karpet merah lobi, aku merasakan beberapa pasang mata menatap. Mungkin mereka mengenaliku sebagai salah satu karyawan perusahaan Ale. Atau mungkin mereka hanya terkesan dengan penampilanku. Apapun itu, aku berusaha berjalan tegap, senyum tipis terukir di bibir. Ballroom hotel sudah ramai. Ratusan orang dari 2 perusahaan memenuhi ruangan besar dengan lampu kristal yang gemerlap. Suara obrolan dan gelak tawa bercampur dengan alunan musik jazz dari piano live di sudut ruangan. Meja-meja bundar tertata rapi dengan taplak putih dan pusat bunga segar. Di panggung utama, spanduk besar bertuliskan, Gathering PT, Kreatif Mandiri PT, Cipta Karya Makmur, membentang. Aku melirik sekilas ke arah para tamu dari perusahaan lain. Mencari-cari sosok yang mungkin ku kenal. Belum ada tanda-tanda Hamdan. Mungkin ia belum datang. Atau mungkin ia sudah datang dan bersembunyi di suatu tempat. Ale memanduku menuju meja VIP di dekat panggung. Di sana sudah duduk beberapa direksi dari kedua perusahaan. Mereka menyambutku dengan ramah, memperkenalkan diri, dan memulai obrolan ringan. Aku berusaha fokus, meski pikiranku separuh melayang ke pintu masuk. 1 jam berlalu. Acara berjalan lancar. Sambutan dari kedua direksi, pemotongan tumpeng, penampilan musik. Aku mulai sedikit rileks. Mungkin Hamdan tak jadi datang. Mungkin ia takut bertemu denganku. Atau mungkin ia memang sudah move on dan tak peduli. Tapi kemudian, aku melihatnya. Ia masuk dari pintu samping, dikelilingi oleh beberapa pria bersetelan rapi yang mungkin stafnya. Hamdan. Dengan setelan mahal berwarna abu-abu, dasi sutra, dan sepatu pantofel mengilap. Rambutnya disisir rapi ke belakang, wajahnya penuh percaya diri. Ia tersenyum lebar, melambaikan tangan pada beberapa orang yang menyapanya. Dunia serasa berhenti. Hamdan yang kulihat sekarang sangat berbeda dengan Hamdan 2 bulan lalu. Dulu, saat terakhir kulihat di teras, ia adalah pria dengan muka merah padam, mata melotot, dan mulut mengeluarkan kata-kata kotor. Sekarang, ia tampak seperti eksekutif muda sukses yang tak punya dosa. Ale menepuk tanganku pelan. Tenang, Put. Tarik napas. Aku menurut. Tarik napas, hembuskan. Tarik napas, hembuskan. Jantungku sedikit tenang, meski masih berdebar kencang. Hamdan berjalan menuju meja VIP. Dan saat itulah matanya menangkap sosokku. Ia berhenti melangkah. Hanya sesaat, tapi aku melihatnya. Senyumnya sedikit mengendur, matanya membelalak, rahangnya mengeras. Ia tak menyangka. Ia benar-benar tak menyangka akan melihatku di sini. Tapi ia cepat pulih. Senyumnya kembali. Ia melanjutkan langkah menuju meja kami. Selamat malam, semuanya.
Sapanya lantang, pura-pura tak melihatku. Maaf saya terlambat. Ada urusan mendadak. Para direksi menyambutnya dengan hangat. Mereka tak tahu hubungan kami. Mereka hanya melihat dua eksekutif muda dari perusahaan berbeda. Hamdan duduk di kursi yang agak jauh dariku, bersebelahan dengan seorang direktur perusahaanku. Ia sibuk bercengkerama, tertawa, sesekali melirik ke arahku. Aku pura-pura tak melihat, fokus pada obrolanku dengan Ale. Beberapa saat kemudian, Ale berdiri dan naik ke panggung. Sudah waktunya ia memberikan sambutan sebagai perwakilan perusahaan kami. Aku tersenyum padanya, memberi semangat. Ale mengambil mikrofon. Selamat malam, semuanya. Terima kasih sudah hadir di acara keluarga besar kami. Suaranya menggema di seluruh ballroom. Semua mata tertuju padanya. Sebagai perkenalan, mungkin ada yang belum tahu, perusahaan kami ini sebenarnya adalah perusahaan keluarga. Didirikan oleh kakek kami, dan kini dikelola oleh kami, para cucu. Saya hanya salah satu dari sekian banyak pemilik. Aku tersenyum bangga. Ale memang selalu rendah hati. Izinkan saya memperkenalkan pemilik lainnya yang hadir di sini malam ini. Lanjut Ale. Satu persatu, ia menyebutkan nama sepupu-sepupu kami yang menjabat di berbagai divisi. Mereka berdiri, melambaikan tangan, disambut tepuk tangan meriah. Aku hanya tersenyum dari tempat dudukku. Sampai kemudian, Ale berkata, dan yang terakhir, saudari kita, Putri. Aku terkejut. Tak kusangka ia akan memperkenalkanku. Mungkin kalian mengenalnya sebagai manajer kreatif andalan kita. Tapi perlu kalian tahu, selain jago kerja, ia adalah sepupu tersayang saya, dan tentu saja, salah satu pewaris sah dari perusahaan ini. Semua mata tertuju padaku. Beberapa rekan kerja bersorak, beberapa lainnya terkejut. Aku tersenyum malu-malu, berdiri dan melambaikan tangan. Dan di sudut ruangan, di meja VIP yang sama, aku melihatnya. Hamdan. Ia membeku. Wajahnya yang tadi penuh percaya diri, kini pucat pasi. Mulutnya sedikit terbuka, matanya terbelalak menatapku, lalu beralih ke Ale, lalu kembali lagi padaku. Piring kecil di tangannya hampir jatuh. Ia baru saja tersambar petir di siang bolong. Aku melihat proses itu terjadi di depan mataku. Detik demi detik, kesadaran merambat di wajahnya. Aku adalah sepupu Ale. Ale adalah bosku. Bos yang ia tuduh sebagai laki-laki selingkuhanku. Perusahaan ini milik keluarga besarku. Bukan tempat persembunyianku, tapi rumahku sendiri. Semua makiannya malam itu, pelacur kebanggaan bos, kini berubah menjadi bumerang yang menghantam wajahnya sendiri. Semua prasangka busuknya, semua tuduhan kejinya, runtuh dalam satu malam. Aku melihatnya menelan ludah susah payah. Tangannya gemetar, meletakkan piring dengan hati-hati, seolah takut menjatuhkannya. Ia menunduk sebentar, lalu menatapku lagi, seolah berharap ini hanya mimpi buruk. Tapi ini nyata. Ini sangat nyata. Ale turun dari panggung dan kembali ke kursinya. Ia berbisik. Sudah lihat wajahnya. Aku mengangguk pelan. Pucat pasi. Biarkan dia merasakan. Ini baru permulaan. Malam itu, Hamdan tak lagi banyak bicara. Ia duduk kaku, sesekali menatapku, lalu mengalihkan pandangan. Beberapa kali ia mencoba terlibat obrolan, tapi suaranya terdengar aneh, datar, tak bersemangat. Dua orang stafnya yang mendampingi tampak bingung melihat perubahan sikap bos mereka. Sementara itu, aku justru semakin percaya diri. Aku berbincang dengan banyak orang, tertawa, bercanda. Beberapa kali aku berpapasan dengan Hamdan di dekat bufet makanan. Ia menunduk, menghindari tatapanku. Aku tersenyum tipis, lalu berlalu begitu saja. Di salah satu momen, saat aku sedang mengambil jus, Hamdan tiba-tiba muncul di sampingku. Put, bisiknya pelan. Bisa bicara sebentar? Aku menoleh, menatapnya dingin. Ada perlu apa, Pak Hamdan? Panggilan, Pak. Itu jelas menohoknya. Ia mengerut, seperti baru terkena tamparan. Put, tolong ini penting. Maaf, saya sedang sibuk. Ada tamu yang harus saya temui. Aku berbalik dan pergi, meninggalkannya terpaku di dekat bufet. Ale yang melihat kejadian itu tersenyum puas. Bagus, Put. Biarkan dia merasakan bagaimana rasanya diabaikan. Malam semakin larut. Acara hampir usai.
Beberapa tamu mulai berpamitan. Aku juga bersiap-siap pulang, merasa misiku malam ini sudah selesai. Aku sudah menunjukkan bahwa aku baik-baik saja. Aku sudah membuatnya melihat siapa diriku sebenarnya. Tapi Tuhan punya rencana lain. Saat aku berdiri dan hendak pamit pada teman-teman, Ale naik ke panggung lagi. Kali ini tanpa mikrofon, ia hanya melambaikan tangan padaku, memanggil, "Put, sini sebentar." Aku berjalan mendekati panggung. Ale menjulurkan tangan, membantuku naik. Kami berdiri di samping piano, dan Ale mengambil mikrofon. "Maaf, semuanya. 1 menit lagi. Ada sedikit pengumuman dari adik sepupu saya." Semua mata tertuju padaku. Jantungku berdebar. Aku tak tahu apa yang akan dilakukan Ale, tapi kulihat ia menyodorkan mikrofon padaku. "Put, sampaikan saja," bisiknya. Aku menatapnya bingung. "Sampaikan apa? Apa yang sudah lama ingin kau sampaikan?" Aku menghela napas, menatap kerumunan di bawah panggung. Dan di sana, di sudut ruangan, kulihat Hamdan berdiri membeku. Wajahnya pucat, matanya penuh ketakutan. Dan saat itulah aku tahu apa yang harus kulakukan. Mikrofon terasa berat di tanganku. Di bawah panggung, ratusan pasang mata menatapku dengan berbagai ekspresi, penasaran, antusias, heran. Tapi mataku hanya tertuju pada satu orang. Hamdan. Pria yang dulu kusebut suami. Pria yang kini berdiri membeku di sudut ruangan, pucat pasi, seolah tahu bahwa badai akan segera menghantamnya. Aku menarik napas panjang. Suasana ballroom yang tadi ramai kini hening, hanya diiringi dengung kecil dari AC dan detak jantungku sendiri yang berdebar kencang. "Selamat malam, semuanya," ucapku, suaraku terdengar mantap meski hatiku bergetar. "Maaf mengganggu acara yang sudah berjalan meriah ini. Tapi ada satu hal yang perlu saya sampaikan. Sesuatu yang bersifat pribadi, namun saya rasa penting untuk diumumkan di sini, di hadapan keluarga besar perusahaan kami dan juga rekan-rekan dari PT Cipta Karya Makmur." Beberapa orang mulai berbisik-bisik. Mereka mungkin bertanya-tanya, ada apa gerangan? Hamdan di sudut ruangan tampak menelan ludah. Ia melangkah mundur sedikit, seolah ingin melarikan diri. Tapi pintu di belakangnya tertutup rapat. Tak ada jalan keluar. Saya ingin memanfaatkan momen ini untuk menyampaikan sesuatu yang sudah lama tertahan di hati. Lanjutku. Tentang pernikahan saya. Tentang luka yang saya pendam. Tentang keputusan yang sudah saya ambil. Aku melihat Dina di antara kerumunan. Ia tersenyum kecil, matanya berkaca-kaca memberiku semangat. Beberapa rekan kerjaku yang tahu sedikit tentang keadaanku juga menatapku dengan dukungan. Saya menikah 3 tahun lalu dengan seorang pria yang saya cintai. Pria yang saya kira akan menjadi tempat berlindung, menjadi teman hidup, menjadi pendamping setia hingga akhir hayat. Tapi pernikahan tidak selalu berjalan seperti dongeng. Suaraku mulai bergetar, tapi kutahan. Aku harus kuat. Beberapa bulan lalu, saya pulang kerja larut malam karena deadline proyek yang harus diselesaikan. Dan apa yang saya temukan di rumah? Semua pakaian saya, semuanya, dari pakaian dalam hingga pakaian kerja, berserakan di teras. Diinjak-injak, dilempar, dihina. Desah ngeri terdengar dari beberapa tamu. Aku melanjutkan. Lalu suami saya keluar. Ia memaki saya dengan kata-kata yang tak pantas diucapkan pada istri sendiri. Ia menuduh saya berselingkuh dengan bos saya. Ia menyebut saya pelacur kebanggaan bos. Sekarang gemuruh bisik-bisik semakin keras. Beberapa orang menoleh ke arah Hamdan, yang kini tampak ingin tenggelam ke dalam tanah. Wajahnya merah padam, keringat mengucur di pelipisnya. Padahal, lanjutku, menatap lurus ke arah Hamdan. Bos yang dimaksud adalah Ale. Sepupu saya sendiri. Pemilik perusahaan ini yang juga keluarga saya. Kantor tempat saya bekerja adalah milik keluarga besar saya. Sesuatu yang sengaja saya sembunyikan bukan karena malu, tapi karena saya ingin dinilai berdasarkan kemampuan, bukan karena nama besar keluarga. Suaraku makin tegas. Malam itu, saya pergi. Saya meninggalkan rumah, meninggalkan semua yang saya miliki, demi menjaga harga diri. Dan selama 2 bulan lebih, saya tak pernah kembali. Saya memilih bertahan hidup dengan tangan sendiri, tanpa meminta bantuan siapapun, meski keluarga saya mampu memberikan apapun. Aku berhenti sejenak, menatap Hamdan sekali lagi. Ia kini tertunduk. Bahunya bergetar.
Dan hari ini, saya melihatnya lagi. Bukan sebagai suami yang menyesal, bukan sebagai pria yang datang meminta maaf, tapi sebagai direktur utama sebuah perusahaan, tampil percaya diri, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Seolah saya ini bukan apa-apa. Aku menarik napas dalam-dalam. Maka di sini, di hadapan saksi-saksi yang hadir malam ini, di hadapan keluarga saya, rekan kerja saya, dan juga rekan-rekan dari perusahaannya, saya ingin menyampaikan secara resmi. Aku mengangkat suaraku. Saya, Putri, secara resmi menggugat cerai suami saya, Hamdan. Saya gugat ia atas dasar kekerasan dalam rumah tangga secara verbal, pengusiran secara sepihak, perselingkuhan yang ia lakukan dengan perempuan lain di rumah kami, serta pencemaran nama baik yang ia lakukan terhadap saya. Ruangan hening 1000 bahasa. Saya tak ingin harta, tak ingin nafkah, tak ingin apapun darinya. Saya hanya ingin kebebasan. Saya hanya ingin namanya tak lagi tercantum sebagai suami saya. Saya hanya ingin memulai hidup baru tanpa bayang-bayang pria yang telah menghancurkan kepercayaan dan harga diri saya. Aku meletakkan mikrofon dengan lembut. Suaraku sudah selesai. Tapi pesanku akan terus bergema. Di bawah panggung, Hamdan terhuyung. Ia mencengkeram kursi di dekatnya untuk menopang tubuh. Beberapa orang dari perusahaannya menatapnya dengan tatapan aneh, campuran antara iba, jijik, dan tak percaya. Bisik-bisik mulai memenuhi ruangan, seperti lebah yang mengerumuni sarangnya. Ale merangkul pundakku erat. Kamu hebat, Put. Sangat hebat. Aku hanya bisa tersenyum tipis. Di mataku, air mata menggenang, tapi tak jatuh. Bukan air mata sedih. Ini air mata lega. Beban yang selama ini kupikul, akhirnya terlepas. Seorang pria parubaya, salah satu direktur dari PT Cipta Karya Makmur, berdiri dan mendekati Hamdan. Ia berbicara sesuatu dengan suara pelan, tapi ekspresinya keras. Hamdan menggeleng-geleng, mencoba menjelaskan sesuatu, tapi pria itu memotongnya dengan tegas. Tak lama kemudian, Hamdan ditarik keluar dari ballroom oleh 2 orang stafnya. Ia berjalan dengan langkah gontai, tak lagi seperti direktur utama yang percaya diri tiba. Ia seperti pria kalah perang, yang baru saja kehilangan segalanya dalam satu malam. Saat ia melewati dekat panggung, ia menoleh ke arahku. Matanya merah, bibirnya bergetar seolah ingin berkata sesuatu. Tapi aku berpaling. Aku tak ingin mendengar apapun darinya. Biarlah kata-kata itu mati di ujung lidahnya. Sama seperti cintaku yang sudah mati di teras rumah itu. Ale menuntunku turun dari panggung. Beberapa rekan kerja menghampiri, memelukku, memberiku semangat. Ada yang menangis, ada yang marah, ada yang kagum. Tapi semuanya mendukungku. Kamu berani banget, Put. Dia pantas dapat itu. Aku nggak nyangka dia sejahat itu. Aku hanya tersenyum, menerima semua dukungan itu dengan lapang dada. Tapi di dalam hati, aku tahu ini belum selesai. Ini baru awal. Masih ada proses hukum yang harus dijalani. Masih ada luka yang harus disembuhkan. Tapi setidaknya, malam ini, aku sudah menyuarakan kebenaranku. Di depan semua orang. Dan itu adalah langkah pertama menuju kebebasan sejati. Di luar ballroom, malam masih gelap. Tapi di dalam hatiku, fajar mulai bersinar. Malam itu, setelah pengumumanku di atas panggung, aku tak bisa langsung pulang. Banyak rekan kerja yang menghampiri, ingin berbicara, ingin memeluk, ingin menunjukkan dukungan mereka. Aku melayani satu persatu dengan sabar, meski lelah fisik dan mental mulai terasa. Ale setia menemaniku di samping. Ia seperti bodyguard pribadi, memastikan tak ada yang bertanya terlalu jauh atau membuatku tak nyaman. Beberapa kali ia menyelipkan pertanyaan. Kamu capek, Put? Mau pulang? Dan aku selalu menjawab. Sebentar lagi, Ale. Hingga sekitar pukul 11:30 malam, kerumunan mulai membubarkan diri. Aku dan Ale akhirnya bisa keluar dari ballroom. Di lobi hotel, kami bertemu dengan beberapa rekan dari PT Cipta Karya Makmur. Mereka menyapaku dengan hormat, bahkan salah seorang dari mereka, pria parubaya yang tadi menarik Hamdan keluar, menghampiriku. Ibu Putri, maaf mengganggu. Saya Doni, Direktur Operasional di perusahaan Pak Hamdan. Atau mantan Direktur Operasional, sepertinya setelah malam ini, ujarnya dengan nada getir. Aku menatapnya heran. Maksud Bapak?
Doni menghela napas panjang. Setelah kejadian tadi, kami langsung mengadakan rapat darurat. Dewan Direksi memutuskan untuk memberhentikan Hamdan dari jabatannya sebagai Direktur Utama. Efektif malam ini juga. Reputasi perusahaan sudah tercemar. Kami tak bisa mempertahankan pemimpin dengan moral seperti itu. Aku terkejut. Meski tahu Hamdan akan mendapat akibat dari perbuatannya, aku tak menyangka reaksinya secepat ini. Tapi, bukankah ia diangkat oleh investor misterius itu? Bagaimana dengan investornya? Doni tersenyum tipis. Itu dia yang menarik. Investor itu ternyata adalah keluarga ibu sendiri. Sepupu ibu dari pihak ayah yang tinggal di luar negeri. Mereka sengaja melakukan itu sebagai bagian dari rencana untuk menjebak Hamdan. Dunia serasa berhenti. Aku menoleh ke arah Ale, yang tiba-tiba tersenyum lebar. Ale, ini ulahmu. Ale mengangkat bahu dengan santai. Bukan aku. Tante Wulan. Ia yang punya ide. Kamu tahu sendiri, Tante Wulan itu paling pelindung sama keponakan-keponakannya. Begitu dengar ceritamu dari aku, ia langsung marah besar dan merancang rencana ini. Tante Wulan. Adik ibuku yang tinggal di Australia. Pengusaha sukses di bidang properti. Aku jarang bertemu dengannya, tapi ia selalu mengirim hadiah setiap ulang tahun dan lebaran. Tak kusangka ia peduli sebesar ini. Hamdan diangkat jadi dirut oleh Tante Wulan. Tanyaku tak percaya. Bukan diangkat. Put. Dibuat percaya diri dulu. Ale menjelaskan. Tante Wulan sengaja membayar semua utang perusahaan itu dan memberikan syarat agar Hamdan diangkat sebagai direktur utama. Ia tahu Hamdan sombong dan akan menerima jabatan itu tanpa curiga. Setelah itu, ia tinggal menunggu waktu yang tepat untuk menjatuhkannya. Dan waktu yang tepat itu adalah malam ini, sambung Doni. Ibu Putri, permainan ini memang kejam. Tapi setelah melihat sendiri apa yang terjadi malam ini, saya pribadi merasa Hamdan pantas mendapatkannya. Cara ia memperlakukan istri sendiri, sungguh tak manusiawi. Aku diam 1000 bahasa. Campuran perasaan antara terharu, kaget, dan juga sedikit iba. Tapi iba itu segera sirna saat kuingat lagi semua yang kulalui. Terima kasih sudah memberitahu, Pak Doni, ucapku akhirnya. Sama-sama, Ibu. Oh ya, satu lagi. Hamdan saat ini masih di ruang keamanan hotel. Kami akan menyerahkannya ke polisi besok pagi terkait kasus penggelapan yang dulu. Sepertinya malam ini ia akan bermalam di sel tahanan. Aku mengangguk pelan. Tak ada lagi yang bisa kukatakan. Doni pamit pergi. Aku dan Ale akhirnya berjalan menuju mobil. Sepanjang perjalanan pulang, aku diam 1000 bahasa. Pikiranku melayang kemana-mana, mencoba mencerna semua yang terjadi malam ini. Put, kamu marah? Tanya Ale pelan. Marah? Marah kenapa? Karena kami merencanakan semua ini tanpa bilang kamu. Mungkin kamu merasa diperalat. Aku menggeleng. Ida, Ale, aku justru terharu. Kalian semua peduli padaku. Kalian membalaskan sakit hatiku dengan cara kalian. Meski mungkin agak dramatis. Ale tertawa. Dramatis? Itu MAH sudah gaya keluarga kita. Ingat waktu sepupu kita yang dinikahi pria playboy? Tante Wulan juga yang bikin pria itu jatuh miskin. Aku tersenyum. Tante Wulan memang menakutkan. Tapi menyenangkan. Kan? Kami tertawa bersama. Untuk pertama kalinya malam ini, aku merasa ringan. Beban yang selama ini kupikul, perlahan terangkat. Sesampainya di apartemen, aku langsung merebahkan diri di sofa. Gaun merah marun yang tadi kupakai dengan bangga, kini terasa berat. Ale menyodorkan segelas air hangat dan duduk di sampingku. Put, besok ada proses hukum yang harus dijalani. Pengacara sudah siap. Kamu siap? Aku mengangguk mantap. Aku siap, Ale. Aku sudah melalui yang terburuk. Sisanya, akan kuhadapi. Bagus. Aku bangga padamu. Malam itu, aku tidur dengan tenang. Untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, aku tak memimpikan Hamdan. Aku hanya bermimpi tentang masa depan. Masa depan di mana aku bebas, bahagia, dan utuh. Pagi harinya, berita tentang kejadian di Gathering tersebar luas. Media sosial ramai dengan tagar Hamdan munafik dan putri kuat. Banyak yang memuji keberanianku, banyak juga yang mengutuk perilaku Hamdan. Beberapa wartawan bahkan mencoba menghubungiku, tapi Ale dengan sigap memblokir semua akses.
Akan banyak yang ingin bicara denganmu, katanya. Tapi untuk sekarang, fokus dulu pada proses hukum. Publik bisa menunggu. Aku setuju. Yang terpenting sekarang adalah menyelesaikan perceraian ini dengan baik. Dan memastikan Hamdan mendapat hukuman yang setimpal atas perbuatannya, baik sebagai suami yang kejam, maupun sebagai penggelap uang perusahaan. Sore harinya, aku diantar Ale ke kantor polisi untuk memberikan keterangan. Hamdan sudah ditahan di sel tahanan. Saat kami tiba, ia sedang digelandang keluar oleh 2 petugas untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Mataku bertemu dengannya untuk sesaat. Ia tampak kusut, pucat, tak bercukur. Setelan mahalnya sudah diganti dengan baju tahanan berwarna oranye. Pria itu kini tak lebih dari tontonan menyedihkan. Ia membuka mulut, seperti ingin bicara. Tapi aku cepat-cepat mengalihkan pandangan. Tak ada lagi yang perlu dikatakan antara kami. Semuanya sudah selesai. Di dalam ruang pemeriksaan, aku memberikan kesaksian dengan tenang. Semua yang terjadi malam itu, semua yang kualami selama pernikahan, semua bukti yang kumiliki, termasuk rekaman percakapan Hamdan saat memakiku di teras. Ya, tanpa sengaja ponselku merekam karena sebelumnya aku sedang merekam pesan untuk Dina. Semuanya kuserahkan pada penyidik. Ini bukti yang sangat kuat, Ibu Putri, ujar penyidik wanita yang menangani kasusku. Dengan ini, proses perceraian dan tuntutan pidana terhadap Hamdan akan berjalan lancar. Aku menghela napas lega. Akhirnya, keadilan mulai berpihak padaku. Seminggu kemudian, sidang perceraian digelar. Hamdan hadir dengan pendamping dari pengacara yang ditunjuk negara. Ia tampak lebih tenang, meski kusut. Mungkin sudah pasrah dengan nasibnya. Hakim membacakan putusan setelah mendengar semua keterangan dan bukti. Mengadili, menyatakan perkawinan antara penggugat, Putri, dan tergugat, Hamdan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah sebesar. Angka yang disebut cukup besar. Tapi aku sudah memutuskan. Setelah sidang selesai, aku menghampiri Hamdan yang duduk lemas di kursi pesakitan. Aku tak akan menagih nafkah itu, kataku pelan. Aku hanya ingin satu hal, jangan pernah muncul lagi dalam hidupku. Hamdan menatapku dengan mata berkaca-kaca. Maafkan. Cukup. Tak perlu. Aku berbalik dan pergi. Di luar ruang sidang, Ale sudah menunggu dengan senyum lebar. Selesai sudah? Selesai? Jawabku, tersenyum lega. Akhirnya aku benar-benar bebas. Matahari sore bersinar hangat. Aku memejamkan mata, menghirup udara dalam-dalam. Di dalam hatiku, ada rasa damai yang tak terkira. Bukan kemenangan atas kejatuhannya, tapi kemenangan atas diriku sendiri. Aku tak pernah jadi pelacur kebanggaan bos. Aku hanya perempuan yang bekerja keras, yang akhirnya bangkit dari luka dan memilih harga diri. Dan itu, lebih berharga dari apapun. 3 bulan setelah sidang perceraian, hidupku berubah total. Bukan hanya secara status, tapi juga secara mental dan spiritual. Aku akhirnya benar-benar memahami arti kebebasan. Rumah di kompleks perumahan itu akhirnya terjual. Uangnya kugunakan untuk membeli apartemen kecil di pusat kota. Bukan investasi besar, tapi tempat yang benar-benar milikku sendiri. Aku pindah dari apartemen Ale dengan ucapan terima kasih tak terhingga. Ia merelakanku pergi dengan satu pesan. Pintuku selalu terbuka untukmu, Dik. Di kantor, karierku terus menanjak. Proyek-proyek besarku diakui hingga level nasional. Sebuah majalah bisnis bahkan pernah mewawancaraiku sebagai salah satu perempuan muda berpengaruh di industri kreatif. Aku tersenyum membaca artikel itu. Dari perempuan yang dihina di teras rumahnya sendiri, kini aku diakui di tingkat nasional. Hamdan, kabarnya ia masih menjalani hukuman di penjara. Kasus penggelapan ditambah kekerasan dalam rumah tangga membuatnya harus mendekam selama 5 tahun. Beberapa kali ia mengirim surat melalui pengacaranya, meminta maaf, meminta keringanan. Semua surat itu kusimpan tanpa kubaca. Aku sudah memaafkannya di dalam hati, tapi tak perlu bertemu atau berkomunikasi lagi. Dina masih menjadi sahabat terbaikku. Kami rutin bertemu setiap akhir pekan, kadang sekadar nongkrong di kafe, kadang jalan-jalan keluar kota. Ia bilang, "Put, kamu sekarang berbeda, lebih bersinar." Aku hanya tersenyum. Ale, ia kini punya pacar, perempuan baik-baik yang ku kenal dari acara kantor. Aku senang melihatnya bahagia.
Kami tetap akrab seperti dulu, tapi kini ada batas sehat yang kami jaga. Ia adalah keluarga, dan itu cukup. Suatu sore, aku duduk di balkon apartemenku, memandang langit senja yang jingga. Segelas teh hangat di tangan, angin sore membelai wajah. Pikiranku melayang ke masa lalu, ke malam ketika bajuku berserakan di teras, ke kata-kata makian yang menghujam, ke tangis di apartemen Ale, ke pengumuman di atas panggung, dan ke sidang perceraian. Semua itu kini terasa seperti mimpi buruk yang jauh. Luka-lukanya sudah mengering, meninggalkan bekas yang tak lagi perih. Bekas yang justru membuatku lebih kuat. Ponselku bergetar. Sebuah pesan dari nomor asing. Ku buka, dan hatiku sedikit berdegup. Pesan itu dari pengacara Hamdan, memberitahu bahwa Hamdan baru saja bebas bersyarat karena kelakuan baik. Ia ingin menemuiku, sekali saja, untuk meminta maaf secara langsung. Aku membaca pesan itu lama. Lalu perlahan, jemariku mengetik balasan. Sampaikan pada Hamdan, saya sudah memaafkannya sejak lama. Tapi pertemuan tak perlu. Biarkan masa lalu menjadi masa lalu. Saya sudah move on, dan saya harap dia juga. Doakan dia yang terbaik dari saya. Pesan itu terkirim. Aku mematikan ponsel, menyeruput teh, dan kembali memandang langit senja. Di luar, burung-burung terbang pulang ke sarangnya. Di dalam hatiku, ada rasa syukur yang tak terhingga. Syukur karena aku selamat. Syukur karena aku bangkit. Syukur karena aku menjadi diriku sendiri. Aku bukan lagi putri yang diam dan takut. Aku bukan lagi istri yang dihina. Aku adalah putri yang utuh, dengan segala luka dan kekuatan, dengan segala mimpi dan harapan. Dan esok, akan ada lembaran baru yang menanti.